Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji pada Ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, serta para kita selaku umatnya. Ibu dosen pengampu sejarah fisika, Ibu Dwi Sulistianingsih, MPD yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha, MPM 212153045, beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Para Ariyanti, NPM 212153065. Ya, materi kali ini tentang latar belakang ilmuwan dalam mempelajari fisika tentang gelombang. Berbicara tentang gelombang, erat rasanya gelombang dengan yang namanya frekuensi. Nah, satuan frekuensi menurut sistem internasional adalah Hertz. Siapa itu Hertz? Ya, diambil dari nama Heinrich Rudolf Hertz. Lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dan wafat pada tanggal 1 Januari 1894. Adalah fisikawan Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari dua titik poin tanpa kabel. Penemuan yang paling mutakhir adalah electric charge jump. Namanya diabadikan dalam satuan frekuensi Hertz. Ia datang ke Karlsruhe pada tahun 1885 dan menggunakan waktunya untuk membangun karya fisikawan Skotlandia yaitu James Maxwell. Selanjutnya, penemuan gelombang elektromagnetik oleh Rudolf Hertz. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium. Energi ini merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang dapat diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan juga kecepatan. Nah, Rudolf Hertz merupakan salah satu fisikawan kelahiran Jerman. Ia terkenal karena penelitiannya tentang elektromagnetik cahaya. Pada tahun 1886 dan 1888, beliau melakukan eksperimen untuk membuktikan teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Eksperimen yang ia lakukan menjadi langkah awal bagi pengembangan telegraf dan juga radio. Dan kini namanya dikenang sebagai satuan internasional untuk frekuensi yaitu Hertz. Selanjutnya, materi tentang eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu benar-benar ada. Eksperimen ini dilakukan oleh Hertz. Yang tadi diceritakan di awal bahwa Hertz mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk merancang cara khusus dalam eksperimennya. Di satu sisi meja panjang, ia memiliki sebuah isolator yang menghasilkan arus listrik dan percikan atau pengapian. Lalu beberapa meter jauhnya ia memasang gagang telepon atau antena yang terbuat dari kawat tembaga membungkuk menjadi satu lingkaran. Di ujung lingkaran terdapat tombol-tombol kecil yang dipisahkan oleh celah kecil. Ini seperti versi besar dari jenis cincin yang digunakan untuk menusuk. Hal ini ia lakukan untuk menguji apakah percikan api yang dihasilkan oleh isolator akan beralih ke antena dan menciptakan percikan di celah kecil. Saat pengapian, Hertz memperhatikan bahwa di antena tersebut dengan bantuan mikroskop untuk melihat titik dan mengamati apakah ada pengapian atau tidak. Nyatanya berhasil, percikan yang dihasilkan pada satu sisi menyebarkan gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui ruang antena. Percikannya juga cepat terlihat saat tegangan yang dihasilkan cukup tinggi. Hertz adalah orang yang pertama yang mendeteksi percikan api pada antena. Pada tahun 1988, ia menulis sebuah makalah terkenal yang menunjukkan bahwa Maxwell benar, gelombang elektromagnetik tidak jauh lebih cepat, tetapi sebaliknya melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya, penemuan teori gelombang suara. Gelombang suara atau sering juga disebut dengan gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang ini merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau media di sekitarnya. Gelombang suara atau gelombang bunyi merupakan pengembangan dari teori Maxwell yang telah dibuktikan oleh Rudolf Hertz
melalui eksperimennya pada tahun 1886 dan 1888 mengenai gelombang elektromagnetik dan kini dapat diformulasikan ke persamaan turunan partikel yang disebut dengan persamaan gelombang. Selanjutnya adalah materi tentang penemuan efek Doppler. Christian Doppler, seorang pakar matematika dan fisika berkebangsaan Austria, lahir tepat pada 214 tahun yang lalu. Doppler adalah anak dari pebisnis sukses di Salzburg. Bisnis yang dijalani orang tuanya sudah berjalan secara turun-temurun. Namun, karena kondisi kesehatan Doppler yang buruk, ia ditempatkan di bagian pembukuan bisnis keluarganya. Sebagai pendidik, Doppler telah menghasilkan banyak karya ilmiah. Namun, publikasi yang paling terkenal adalah Über das Verbicht der Dopplerstern und einige andere Gesterne des Himmels, atau seputar pewarnaan cahaya pada bintang biner dan bintang lain. Lewat presentasi Doppler untuk karya ilmiah tersebut, ia mengenal kepada khalayak salah satu prinsip fisika, efek Doppler. Dalam teori ini, Doppler memaparkan bahwa frekuensi gelombang tergantung pada gerak relatif sumber dan pengamat. Jika sumber dan pengamat bergerak relatif satu sama lain, menjauhi atau mendekati, maka frekuensi yang diterima pengamat tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Teori temuan Doppler tersebut bahwa kemajuan di berbagai bidang, salah satunya penemuan alat ultrasonik yang berlandaskan konsep efek Doppler digunakan dalam bidang kedokteran. Yang selanjutnya, penemuan tentang penggunaan pendulum oleh Huygens. Pada tahun 1656, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Christian Huygens memproduksi jam pendulum dan kemudian dipatenkan pada tahun berikutnya. Ia terinspirasi dari penyelidikan yang diterapkan oleh Galileo Galilei pada tahun 1602. Jam pendulum yaitu jam yang memakai pendulum berayun. Pendulum tersebut merupakan elemen ketepatan waktu. Keuntungan dari jam pendulum itu sendiri merupakan pencatat waktu sangat tepat di kalangan kehidupan. Nah, untuk dapat beroperasi, jam pendulum ini harus dalam keadaan diam, karena gerak dan percepatan akan mempengaruhi gerak pendulum yang menyebabkan jam tidak lagi akurat. Oleh karena itu, jam pendulum ini kala sekarang hanya digunakan sebagai barang dekorasi atau barang antik yang harganya terbilang cukup mahal. Selanjutnya, materi tentang teori gelombang cahaya Huygens. Prinsip Huygens menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya. Wavelet bisa diumpamakan gelombang yang ditimbulkan oleh batu yang dijatuhkan ke dalam air. Prinsip Huygens bisa dipakai untuk menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil seperti yang terlihat pada gambar. Pada saat melewati celah kecil, muka gelombang akan menimbulkan wavelet baru yang jumlahnya tak terhingga sehingga gelombang tidak mengalir lurus saja, tetapi menyebar. Selanjutnya, prediksi Planck terkait teori gelombang klasik. Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi di dunia fisik. Setelah ditemukannya teori mekanik Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini didasarkan pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumusan matematika. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya.
mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918. Teori Planck kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum dan dikenalkan musik klasik menuju fisika modern. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. Selanjutnya, materi tentang persamaan gelombang Schrödinger. Persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Persamaan ini diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1926. Erwin Schrödinger sendiri memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1933 berkat karyanya ini. Persamaan ini berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang. Dalam mekanika klasik, hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, digunakan untuk membuat prediksi matematika di mana jalur sebuah sistem akan mengikuti sejumlah kondisi awal yang diketahui. Dalam mekanika kuantum, analogi dari hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum. Biasanya atom, molekul, dan partikel subatomik yang bebas terikat maupun teralokasi. Persamaan ini bukan persamaan aljabar, melainkan secara umum adalah persamaan diferensial linear. Menjelaskan perubahan waktu dari fungsi gelombang sistem, juga disebut fungsi keadaan. Persamaan Schrödinger bukanlah satu-satunya cara untuk mempelajari sistem mekanika kuantum dan membuat prediksi, karena formulasi mekanika kuantum lainnya seperti mekanika matriks yang dikenalkan oleh Werner Heisenberg dan formulasi integral lintasan dikembangkan oleh Richard Feynman. Paul Dirac menggabungkan mekanika matriks dengan persamaan Schrödinger menjadi satu formasi tunggal. Dengan menggunakan notasi braket Dirac, definisi persamaan Schrödinger Yang selanjutnya mengenai weather radar atau radar cuaca. Radar cuaca juga disebut dengan radar pengawasan cuaca atau radar cuaca Doppler. Adalah sebuah jenis radar yang digunakan untuk mencari curah hujan, menghitung gerakannya, dan memperkirakan jenisnya, baik itu hujan es, hujan salju, dan lain-lain. Radar cuaca modern sebagian besar merupakan radar pulse Doppler, mampu mendeteksi gerakan tetesan hujan di samping intensitas curah hujan. Kedua jenis data yang dapat dianalisis untuk menentukan struktur badai dan potensi mereka yang menyebabkan cuaca buruk. Selama Perang Dunia Kedua, operator radar menemukan bahwa cuaca yang menyebabkan gema pada layar mereka. Teknik yang dikembangkan untuk menyaring mereka, tetapi para ilmuwan mulai mempelajari fenomena. Segera setelah perang, kelebihan radar digunakan untuk mendeteksi curah hujan. Sejak itu, radar cuaca telah berkembang sendiri dan sekarang digunakan oleh Layanan Cuaca Nasional, Departemen Penelitian di Universitas, dan di siaran berita televisi. Gambar mentah secara rutin digunakan dan perangkat lunak khusus dapat mengambil data radar untuk membuat perkiraan jangka pendek, posisi masa depan, dan intensitas hujan, baik itu hujan salju, hujan es, dan fenomena cuaca lainnya. Output radar bahkan dimasukkan ke dalam model prediksi cuaca numerik untuk meningkatkan analis dan perkiraan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.